wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karburator. Karburator adalah sebuah alat yang berfungsi mencampur udara dan bahan bakar pada mesin pembakaran dalam otomotif. Karburator masih digunakan dalam mesin kecil dan dalam mobil tua atau khusus seperti yang dirancang untuk balap mobil stok. Juga mesin sepeda motor 2 tak dan 4 tak, pemotong rumput dan gergaji mesin. Kebanyakan mobil yang diproduksi pada awal 1980-an telah menggunakan injeksi bahan bakar elektronik terkomputerisasi. Mayoritas sepeda motor masih menggunakan karburator dikarenakan lebih ringan dan murah. Tetapi pada 2005, sudah banyak model baru diperkenalkan dengan injeksi bahan bakar. Karburator bekerja dengan metode yang mirip semprotan nyamuk. Cairan bahan bakar dihisap dan diubah menjadi kabut. Untuk melakukan proses ini, karburator mengandalkan gerakan pada piston yang bergerak turun saat melakukan langkah hisap. Fungsi karburator motor sangat penting untuk proses pembakaran. Komponen ini bertugas mengumpulkan dan mencampur udara serta bahan bakar dari kendaraan, sehingga bahan bakar jadi lebih mudah terbakar dan menjadi tenaga. Komponen karburator beserta fungsinya, yaitu yang pertama mangkok atau pelampung atau float chamber. Mangkok pelampung karburator atau float chamber berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum diproses atau dialirkan ke ruang pembakaran. Yang kedua, pelampung atau float. Pelampung atau float berfungsi untuk mengatur bahan bakar dalam ruang pelampung karburator agar permukaannya tetap sehingga tidak meluap dan masuk ke ruang pembakaran. Yang ketiga, jarum pelampung atau katup pelampung atau float valve. Jarum pelampung atau float valve berfungsi mengatur masuknya bahan bakar ke dalam mangkok karburator. Klep atau jarum pelampung ini juga akan menutup saluran suplai bahan bakar dari tangki jika bahan bakar dalam ruang pelampung karburator sudah penuh. Yang keempat, skep atau katup gas atau juga throttle valve. Skep atau katup gas throttle valve berfungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara yang akan dialirkan ke dalam ruang bakar atau silinder. Yang kelima, periscape atau pegas atau juga throttle valve spring. Periscape atau pegas throttle valve spring berfungsi untuk mengembalikan posisi skep atau katup gas pada posisi terendah saat kabel gas dilepas atau tidak digas. Nomor 6, jarum skep atau jarum gas atau juga jet needle. Jarum skep atau jarum gas atau jet needle berfungsi mengatur besarnya semprotan bahan bakar dari main nozzle pada waktu motor digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai dengan 3/4. Yang ketujuh, pemancar besar atau main jet. Pemancar besar main jet berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar sistem putaran menengah dan tinggi. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. Biasanya terletak dalam mangkok pelampung. Yang kedelapan, pemancar kecil atau stasioner atau slow jet atau pilot jet. Pemancar kecil atau stasioner atau slow jet atau juga bisa disebut pilot jet berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada sistem putaran rendah saat putaran rendah dan menengah. Semakin besar ukuran, semakin besar pula bahan bakar yang mampu dialirkan. Juga terletak di dalam mangkok pelampung. Yang kesembilan, skrup gas atau throttle screw. Skrup gas atau throttle screw berfungsi untuk menyetel posisi skep sebelum digas. Terletak di luar segaris dengan jarum jet needle dan bisa disetel dengan obeng. Yang ke-10 ada skrup udara atau air screw. Skrup udara atau air screw berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan bahan bakar. Juga terletak di luar, bisa disetel dengan obeng juga. Yang terakhir yaitu ada katup cuk atau cuk valve, yaitu berfungsi untuk menutup udara dari luar yang masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya digunakan pada waktu start. Dan materi dari saya, terima kasih.